punya tantangan baru. Teman-teman, kalian telah berhasil mengikuti tantangan makan makanan dengan warna yang sama selama 24 jam. Ayo kita mulai. Kita telah memberikan permen yang sesuai dengan warna. Wow, Snickers raksasa ini akan masuk ke dalam mulutku. Dan ini terlalu besar. Mungkin perlu digigit di sini. Tidak mungkin. Kita akan ukur dengan meteran. Ya, ini terlalu besar. Dan mulutku syukuran ini. Kita harus memikirkan sesuatu. Kita akan berpikiran seperti samurai. Aku hanya perlu satu tugas, yaitu untuk memotong Snickers. Selesai. Ini keren. Baiklah, sekarang kita kembali ke diriku. Ini lebih baik. Wow, betul. Ini lezat sekali. Dan ini punyaku. Dan ini juga, dan ini juga. Aku sudah selesai. Nancy, sekarang punyamu. Ini sangat mudah. Aku punya beberapa taktis biru. Aku akan makan yang enak. Ini cukup enak. Tapi mereka begitu baik. Aku mau lagi. Oh, enak. Aku mau dan tidak bisa berhenti. Oh, ini pedas. Terlalu pedas. Teman-teman, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa menahan. Oh, tidak. Nancy, hentikan. Baunya seperti terbakar. Aku menyelamatkanmu. Oh, tidak. Aku terbakar. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Tunggu sebentar. Untung saja. Oh, tidak. Nancy masih juga terbakar. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Aku punya seember air di bawah kursiku. Ada banyak air, seharusnya cukup untuknya. Oh ya, akhirnya. Itu mengerikan. Takis ternyata bukan hal yang tidak berbahaya. Tapi sekarang aku basah. Aku harus menyingkirkan ini. Wah, itu dia. Thank you. Terima kasih, teman-teman. Jill, sekarang giliranmu. Ya, aku masih memiliki permen keret merah mudaku. Buba-buba yang besar. Ups, ini masih jauh. Oke, kita harus melakukannya segera. Betul, ini sangat lezat. Aku bisa makan semuanya. Wow, Jill bagaimana bisa masuk seperti itu? Aku hanya menyukai permen karet, jadi permen karet dalam jumlah besar tidak terbatas untuk dimakan. Apa kalian siap melihat gelembung terbesar dalam hidup kalian? Oh tidak, Jill, hentikanlah, itu terlalu besar. Oh, teman-teman, maaf, aku tidak bermaksud untuk seperti ini. Aku harus membersihkan sisa permen karetku. Oh, ada apa dengan hidungku? Apa dia berwarna merah muda? Lihat teman-teman, kalian hitam dan biru. Ternyata itu adalah efek samping dari makan makanan sama. Ayo lanjutkan lagi. Sudah siap dengan makanan baru? Ada di depan mata kalian. Martin punya burger hitam luar biasa. Nancy punya es krim biru besar. Dan Jill punya donat merah muda. Semua terlihat lezat. Ayo, siapa yang akan mulai? Jill, silahkan. Aku akan membuat makanan cepat saji lezat ini. Pisau dan garpu siap. Dan sekarang kita makan. Oh iya, teman-teman percayalah ini benar-benar lezat. Aku sangat senang untuk semuanya itu. Dan dia sudah selesai. Aku sudah menghabiskan donatku. Kalian bisa mulai makan. Nancy, bolehkah aku? Terima kasih. Aku sudah sangat lapar. Aku bisa makan dia dengan segera. Aku akan selesai dengan waktu cepat. Tapi sebelumnya kita harus memakai sarung tangan. Oh, Jill, maafkan aku tidak bermaksud. Baiklah. Sudah selesai. Bagaimana ini memakannya? Ini benar-benar besar. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bagaimana dengan kopi? Tidak. Tapi ini membantu memotong sepotong menjadi lebih kecil burger besar ini. Sekarang kita coba. Wow, betul. Ini juga enak dan juga mudah untuk dimakan. Nice. Sekarang aku akan membuat burger kecilku. Keren. Dan ini sudah selesai. Oh, sepertinya tersisa di wajahku. Selesai, aku kenyang. Nancy, kau bisa menghabiskan dengan es krimmu. Mungkin lebih baik memakannya dengan sendok. Meskipun sendok ini agak sedikit dibandingkan es krim yang besar. Ayo kita cari yang lebih besar. Oh, yang ini sempurna. Seperti ini. Oh, aku bisa mengendalikannya. Oh, ini terlalu berat.
Oh tidak, sekarang aku menumpahkan semua es krimku. Ini enak. Terima kasih Martin. Thank you. Martin, telingamu menjadi hitam. Dan telingamu warna biru. Jill, punya kamu juga merah muda. Astaga, ini keren. Kalian ingin trik? Punya jari? Tidak ada jari. Bagaimana menurut kalian? Oh tidak, aku punya jari lagi. Di mana jarinya? Wow, kita punya makanan baru dengan warna yang sama. Aku mendapatkan roti gulung saus. Dan aku mendapatkan kue mangkuk berwarna hitam. Dan aku punya markaru merah muda. Keren sekali. Ya. Oh tidak, ini sangat berat. Oh, terima kasih. Sekarang kita coba untuk makannya. Tapi bagaimana untuk menggigitnya? Oh, baiklah. Kita akan mentransformasi ajaib dari Jill menjadi Jill Karate Kid. Aku akan melakukan demonstrasi bela diri. Kia! Selesai. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang kalian bisa mencicipi makaron merah muda dengan sempurna. Ini benar-benar lezat. Wow, Jill tidak tahu kalau kau menyukai makanan manis. Aku harus menyampaikan semua kekuatan di dalam diriku. Aku akan tunjukkan pukulan andalanku. Dan kue makaron terbelah menjadi 4 bagian. Ini lebih nyaman untuk aku makan semuanya. Dan ini sudah selesai. Dan kembali ke Jill yang sebelumnya. Martin, kau boleh makan. Bagus, aku juga sudah kelaparan. Mari kita mulai dengan krimnya. Bagaimana? Enak sekali. Ini benar-benar enak. Garis-garis sedang merencanakan sesuatu. Apa yang terjadi setelah ketiga? Oh, Martin, kamu terlihat seperti dalam masalah. Apakah wajahmu sudah hitam atau krim itu? Ini sama sekali tidak lucu. Aku berantakan dan cupcake-nya hancur. Krim di atasnya masih sangat enak. Nice. Aku tidak akan membaginya dengan kalian. Sementara aku milih-milih rantingnya. Oh, ini sangat sulit. Bagaimana dengan ini? Tidak. Ayo kita coba lagi. Baiklah, aku akan mencoba dengan caraku sendiri. Sekarang. Oh, tidak. Dia jatuh. Oh, aku bisa melakukannya tanpa sumpit. Yang terbaik adalah makan dengan tanganmu. Iya, ini enak sekali. Benar-benar enak. Martin, kau mendapatkan krim di sini. Oh, terima kasih. Oh, Mama. Halo, bagaimana kalian menyukai mataku yang baru? Apa kau suka? Ini adalah jelly beans terakhirku. Dan ini sekarang untuk tubuhku. Wow, ini berubah menjadi biru. Martin milikku hitam dan Jill warna merah muda. Keren. Wow, kalian hampir sepenuhnya berwarna. Jill mendapat pizza warna merah muda, Martin mendapatkan mie warna hitam, dan Nancy pancake yang lucu. Ayo kita coba semuanya. Aroma pancake-nya sangat enak. Aku ingin coba paling atas dengan blueberry. Wah, ini benar-benar enak. Apa kalian juga mau? Baiklah. Jill, kau mengerti? Martin tidak mendapatkannya. Sekarang aku akan makan. Enak sekali. Permainannya sudah selesai. Aku ingin mencoba pancake segera. Lihatlah, aku bisa melakukannya. Senyumku semuanya. Bagaimana? Dan ini yang terakhir. Oh, Martin mendapatkan yang pertama. Aku akan membuat wajah yang lucu. Bagaimana dengan itu? Tidak perlu melempar pancake. Maafkan aku, Martin. Kenapa kamu tertawa? Baiklah, aku akan mulai makan mie hitamku. Ayo kita coba. Ini enak sekali. Aku sangat lapar dan siap memakannya sekaligus. Seperti ini. Ini lebih baik. Mie terlezat yang pernah aku makan seumur hidupku. Wow, benar. Dia bisa masukkan semua ke dalam dirinya. Ini mudah sekali. Oke, aku sudah selesai. Jadi Jill bisa melanjutkannya. Oke, kita harus membuat sesuatu yang menarik. Oh, aku punya ide. Aku akan memotong pizza membuat lingkaran ular. Tidak ada yang pernah makan pizza seperti itu sebelumnya. Ini akan menjadi ciri khasku sendiri. Mari kita coba. Teman-teman, ternyata ini enak. Ternyata
pizza marshmallow lebih enak dari pepperoni. Tanganku hampir menjadi warna merah muda. Yummy. Wow, ini benar-benar keren. Wow, indah sekali. Martin, kita juga. Teman-teman, ada makanan baru yang lezat menanti kalian. Jill punya sebungkus besar stroberi poka, dan Martin punya sebotol cola. Dan Nancy punya marshmallow pria. Mereka terlihat sangat keren. Nancy, kau duluan? Selai ini sangat enak. Lezat dan juga asam. Aku akan makan lebih banyak. Dan yang terakhir, rasa asamnya menyegarkan. Dan yang terakhir, woi, asam tapi enak, keren. Jill, kau bisa teruskan? Baiklah, aku coba stik poka manisku dan stroberi. Favoritku. Lezat, sulit untuk berhenti memakannya. Ada baiknya menambahkan sedikit sirup stroberi. Kamu tidak akan pernah salah untuk makan stroberi lebih banyak. Seperti ini. Lezat sekali. Aku sudah selesai. Dan Martin, kau satu-satunya yang tersisa. Yeay, akhirnya aku bisa minum sebotol cola ini dengan cepat. Kamu akan menyadarinya. Ini menjadi permen cair. Keren. Ini sangat-sangat manis. Jill, bisa kita mengerjai Martin? Baiklah, tekan botolnya dengan keras. Bagaimana? Anak-anak, sudah cukup. Aku sudah kenyang. Oh, itu sulit. Oh, ini benar-benar sulit. Kau menjadi hitam semua. Wow, kamu juga menjadi pink. Nancy, kau juga. Oh, kemana dia pergi? Jill, kamu kemana? Halo Nancy. Hai, itu dia Jill. Dan juga Martin sudah di sini. Bagaimana? Apakah kalian menyukainya? Aku punya obat anti warna yang tepat di dalam lemari obatku. Sekarang kita minum supaya dia hilang. Apa yang terjadi? Wow, kita sudah kembali normal. Akhirnya, aku menyukai warna merah muda sebagai warna pada makanan. Hore! Seni. Oh ya, itu keren. Air mancur coklat akan diberikan pada salah satu dari kalian yang melukis paling bagus. Semuanya setuju? Baiklah, kita mulai. Tapi ingat, kalian harus melukis tanpa tangan. Jika semuanya jelas, maka waktunya mulai. Aku yakin bahwa kemenangan akan ada di kantongku. Kenapa aku harus bersaing dengan para amatir ini? Lihat siapa yang bicara. Firasatku bilang aku akan dapat air mancur coklat. Aku melukis terlalu keren. Apalagi ini, dia milikku. Benar, sejauh ini aku tidak menyukai apa yang terjadi. Mungkin aku harus mengubah taktik. Lebih nyaman melukis dengan spidol. Nah, sekarang kita coba. Baiklah. Wow, aku juga mau melukisnya. Ya, kamu bahkan tidak bisa membuka spidolnya. Itu tidak lucu. Apa yang harus aku lakukan? Apalagi yang lain punya gambar yang keren. Baiklah, jika aku tidak bisa melukis dengan indah, maka aku akan membuat lukisan yang rusak. Ini akan membantuku. Hei, apa yang kamu lakukan? Gara-gara kamu aku merusak lukisanku. Haha, itu nasib buruk. Apa yang kamu tertawakan? Aku juga bisa menghancurkanmu. Selain itu, lukisanmu juga payah. Dan aku akan merusaknya. Kamu akan tahu agar tidak menertawakanku, Samantha. Oh, tidak. Itu baru benar. Chelsea, kenapa kamu senang banget? Aku akan mengacaukan lukisanmu juga. Tidak, jangan, aku mohon. Girls, waktu kalian habis. Tunjukkan lukisannya. Astaga, aku bahkan tidak bisa membuat apapun. Mari kita lihat apa yang berhasil kalian gambar. Mary, apa ini? Itu tidak terlihat seperti air mancur, tapi semacam noda. Samantha, lukisanmu juga tidak bagus. Kenapa kalian tidak mencoba? Bagaimana dengan pekerjaanku? Itu lebih baik dari yang lain. Oke. Tapi aku pernah melihat yang lebih cantik. Baiklah, karena yang lain masih lebih buruk, Chelsea menang hari ini.
Hei, aku mencoba yang terbaik. Jadi aku pantas menerima penghargaan ini. Kamu pikir cuma kamu yang bisa minum coklat? Kamu salah, kita juga bisa. Kami bahkan punya tabung khusus untuk ini. Enaknya. Oh, mana coklatnya? Kamu kan teman kami, jadi kamu harus berbagi. Dasar pencuri. Apa kalian siap untuk babak berikutnya? Kali ini hadiahnya akan lebih keren. Oh ya, itu sangat lucu. Dan dia sangat kenyang, jadi bisa ke toilet dengan baik. Hadiah kalian adalah kotoran lucu ini. Siapa yang melukis lebih baik akan menerimanya. Semoga berhasil dan waktunya sudah mulai. Aku tidak mau kotoran. Aku harus menggambar sesuatu, tapi bukan kotoran. Aku harus membuat lukisan terburuk dalam hidupku. Itu dia, tidak ada yang lebih buruk daripada lukis dengan kaki. Oh, aku minta maaf untuk baunya. Apa itu? Ada prank lukis sudah mulai? Oh, itu hanya kakiku. Semua orang pasti akan membuat sesuatu yang keren. Dan aku hanya akan mengolesi spidol di atas kertas. Jadi aku tidak akan ketahuan. Aku tidak akan dapat kotoran itu. Oh tidak, aku kehilangan spidol. Aku butuh pengganti. Oh, sesuatu jatuh dari tanganku. Aku harus lebih hati-hati. Aku akan tahu apa yang berhasil digambar oleh mereka semua. Ya, waktu kalian sudah berakhir. Tunjukkan mahakarya kalian. Sudah habis? Yay, aku siap menunjukkan gambar. Chelsea, aku berharap lebih darimu. Oh wow, Samantha, kamu pintar. Kamu punya lukisan yang indah. Mary, kenapa kamu tidur? Aku tidak tidur. Oh, ini dia lukisanku. Oh, itu kotoran yang nyata. Jadi, hadiahnya adalah milikmu. Mari kita ucapkan selamat pada Mary. Kotoran? Oh, tidak. Menurut aturan, kamu harus memakannya. Benarkah? Tapi mungkin aku beruntung dan itu hanya coklat. Dia makan kotoran. Kalian hanya tidak tahu. Ini adalah pasta coklat yang sangat enak. Mau nyobain? Oh, ini enak banget. Girls, apa kalian siap untuk pertarungan berikutnya? Kali ini kalian akan berjuang untuk anak kucing yang lucu ini. Oh, lucunya. Dia sangat lembut. Jika kalian melukisnya dengan sangat keren, maka dia milikmu. Kalian harus melukis dengan krayon dan di wajahmu. Aku ucapkan semoga sukses dan waktu telah berjalan. Baiklah, mengapa melukis sesuatu di atas kertas jika aku sendiri sangat mirip dengan kucing lucu? Aku hanya perlu melukis beberapa detail di wajah dan selesai. Aku juga terlihat seperti kucing. Miau. Dan aku melukis yang terbaik. Kalian bisa menderita sebanyak yang kalian suka. Dan aku cuma yang berpikir untuk ambil cermin. Tanpa itu aku tidak akan melukis sesuatu yang normal. Apalagi cermin itu tidak melanggar aturan. Kemenangan pasti ada di kantongku. Chelsea tidak bisa melukis sama sekali. Dan Mary, oh wow, pakai cermin itu melanggar aturan. Apa kamu tidak malu? Lihat Chelsea, apa kamu melihat kebenaran ini? Ya, ini tidak adil. Kita harus memberi Maria pelajaran. Mari kita bersihkan riasannya. Kamu siap untuk mandi? Ambil ini. Tidak, kenapa kamu melakukan ini? Aku bisa dapat kucing berbulu sebagai hadiah. Nah, kucing, jika Samantha akan dicat keren, maka aku tidak akan melihat anak kucing. Aku harus merusak riasannya. Samantha, catmu tercoreng. Di mana? Katakan, aku akan memperbaikinya. Ayo, aku akan membantumu. Itu tidak sulit. Nah, itu bagus. Semuanya baik-baik saja. Oh, makasih banyak. Girls, tunjukkan karyamu. Mari kita lihat siapa yang dapat apa. Mary, kamu bahkan tidak mencoba lagi. Seekor kucing tidak boleh melihat kengerian itu. Samantha, apa kamu melihat seperti apa rupa kucing? Dan bagaimana dengan bajak laut? Bajak laut?
Bajak laut apa? Kamu Chelsea? Aku mengajarimu, tapi sekarang semua orang akan menghargai lukisanku. Oke. Iya benar, kemenangan ada di tangan Chelsea. Karena sisanya jauh lebih buruk. Oh yeay, sekarang bayi ini milikku. Oh, acuh. Sepertinya alergiku terhadap kucing kembali. Acuh, acuh. Baiklah, tidak apa-apa. Sekarang kucingnya akan berada di tangan yang lebih baik. Milikku dan Mary. Tidak, dia milikku. Apa kamu melihat dirimu sendiri? Sembuhkan dulu, lalu kami akan memberimu kucing. Karena hadiah terakhir sangat keren, kalian mungkin tidak menyukai yang ini. Kalian akan berjuang untuk ikan. Apalagi kali ini kalian harus melukis dengan saus yang berbeda. Ini akan lebih sulit. Tapi kalian bisa melakukannya. Waktu telah berjalan. Baiklah, semuanya akan jadi luar biasa. Melukis dengan saus tidak hanya asik, tapi juga lezat. Apa yang kamu lakukan? Tinggalkan sampahmu. Maaf, aku tidak sengaja. Baiklah, aku tidak marah. Mungkin asik juga melukis dengan saus. Mereka sangat cerah. Dan terlihat sangat keren juga. Ternyata saus tomat adalah cat yang bagus. Menurutku saus keju boleh juga. Jadi dengan itu aku bisa membuat gambar yang keren. Itu berakhir begitu cepat. Tapi jangan khawatir, semuanya terlihat sangat cerah dan indah. Jadi saus apapun bisa membantuku menggambar. Oh wow, aku tidak tahu bahwa melukis dengan saus sangat mengasyikkan. Nah, astaga, semua orang melukis dengan terlalu keren. Aku harus berusaha keras. Aku mau lukisan yang bagus juga. Sausnya sangat harum. Mungkin rasanya juga enak. Oh ya, ini sangat lezat. Untuk apa melukis kalau sausnya aja udah keren? Benarkah? Sepertinya aku cuma punya saus. Ini aneh. Dan tidak, ini luar biasa dan sangat lezat. Setuju, tapi melukis tetap lebih keren. Oh tidak, kotaknya jatuh. Oh, mereka mengacaukan seluruh lukisanku. Bagaimana kalian bisa menjebakku seperti itu? Sampah sialan. Oh tidak, aku makan semua sausnya. Sekarang aku tidak punya apa-apa untuk melukis. Tapi tidak apa-apa, aku bisa mencuri lukisan Samantha. Waktumu telah berakhir. Tunjukkan siapa yang melukis apa. Tunjukkan padaku. Sementara itu aku akan mengambil gambar yang bagus untuk diriku sendiri. Barry, hari ini jelas bukan harimu. Lukisanmu sangat jelek. No. Tapi aku lebih suka punya Chelsea. Kerja bagus. Samantha, apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir jika kamu duduk dan tidak melakukan apa-apa, kamu tidak akan dapat ikan? Itu tidak mungkin. Selamat Samantha, yang dapat banyak ikan. Semua ini karena Chelsea. Aku tidak akan makan ikan mentah sebanyak itu. Oh, aku punya ide. Kenapa makan ikan mentah kalau aku bisa memasaknya? Ini ide bagus. Tidak heran aku selalu membawa kompor di sebelahku. Oh, Chelsea, maaf. Sepertinya apinya telah ngenain kamu. Ya, itu tidak cocok untukku. Ya, kamu juga. Dengan bantuan kompor, aku bisa mengubah ikan jelek jadi makanan yang lezat. Dan sangat mudah untuk melakukannya. Itu saja. Ucapkan selamat makan untukku. Enak banget. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak.
Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak, berhenti. Itu memercik, ini panas, tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa.
Itu dia sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini waffle-nya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan.
batang juga. Tentu saja, jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.